berkaitan dengan hormonalitas yang ada di dalam tubuh kita, atau misalkan sistem saraf di dalam tubuh kita, nanti kalian bisa dibantu terapinya dengan kopi lanang yang teteh jual. Jadi iklan ini teteh, bukan iklan ya, ini tuh cuman teteh mau kasih tahu aja gitu ya. Barangkali kalian tuh pengen berwasilah karena udah banyak banget yang berjodoh, alhamdulillah, karena emang ini kopinya aman, gak ada bahan kimia obatinya, gak ada bahan kimia sintetiknya gitu ya, bahkan gak ada pengawet sama sekali, cuman gak bisa instan aja kerjanya ya. Jadi cepat lambatnya tuh tergantung usia dan kesehatan kita masing-masing. Itu lupa, bahkan ini kopinya juga gak dibawa. Itu dusnya aja deh yang ada di atas, lupa kopinya juga ya. Ini alhamdulillah sudah banyak sekali yang berjodoh dengan kopi lanang jagat dengan lanang goreknya. Oke, lanjut ya, takutnya disangka iklan ini teteh ya. Dan untuk penyebab yang terakhir, penyebab yang ketiga, itu dikarenakan kurang komunikasi antara pasangan suami dan juga istri. Kenapa teteh bilang seperti ini? Karena nanti untuk menterapinya juga suami kita itu sangat berkaitan erat dengan istri kita. Artinya nanti sang istri dapat membantu akan pemulihan suami kita yang cepat keluar tersebut, seperti itu. Meskipun hal ini banyak sekali pasangan rumah tangga yang jarang membicarakan hal ini gitu ya. Karena apa ya, mungkin merasa hal tabu. Kenapa harus tabu sih? Kan ini dibicarakannya juga bukan dengan orang lain, tetapi dibicarakan dengan pasangan kita sendiri. Ya kalau misalkan pengantin baru, teteh memaklumi, wajar lah, karena dulu pun teteh mengalami hal itu. Malu banget kalau misalkan membicarakan hal ini dengan suami gitu ya. Suami nanya sama teteh yang gak dijawab lah, malu lah, namanya juga baru-baru awal pengantin ya kan. Nah itu banyak juga loh teteh malu membicarakan hal ini. Kenapa juga harus dibicarakan hal ini? Yang udah belasan tahun rumah tangga alasannya beda lagi. Masa juga teteh kita membicarakan hal ini? Malulah sama usia. Harusnya kita berkomunikasi dengan suami, membicarakan bagaimana caranya agar kita tuh lebih dekat kepada Allah. Katanya seperti itu. Aduh, hello, Masya Allah, ibu, bapak, kan ini pun sama, termasuk salah satu ibadah. Kan enak kalau misalkan rumah tangga kita menjadi harmonis kan ya. Baik teteh, sekarang ke pembahasan yang puncaknya teteh. Apa solusinya yang ditunggu-tunggu teteh? Baik-baik, ini solusinya teteh bicarakan dulu secara medis, nanti sedikit dibicarakan secara segi agamanya. Kalau dari secara medis, yang pertama itu seorang suami harus melakukan teknik pernapasan ketika melakukan hubungan biologis tersebut. Dan bahkan latihan pernapasan ini bisa dilakukan di luar ketika kita di luar dari hubungan biologis ya. Misalkan kita bisa dilakukan setiap pagi, kita rileks sebagai seorang suami seperti kita melakukan meditasi ya. Lakukanlah sekitar 5 menit ataupun 10 menit dengan mengatur pola nafas, apalagi sambil hatinya berzikir kepada Allah. Masya Allah ya, itu yang sangat diharapkan, diutamakan sekali. Jadi yang diperlukan apa? Teknik mengatur pola nafasnya. Nah, ketika melakukan hubungan biologis tersebut pun, ini kalau misalkan si sang suami sudah nadanya tinggi. Nah, kalau sudah nada tinggi, nada-nada semakin tinggi, maka secepat mungkin sang suami melakukan teknik pola pernapasan. Tarik nafas dari hidungnya perlahan-lahan secara lembut, sambil tarik aja sampai ke atas sambil mentok, maka keluarkanlah dari mulut secara tenang. Nah, seperti itu. Ini tandanya kalau suami kita itu lagi tinggi-tingginya. Nah, makanya kenapa tadi teteh bilang lakukanlah komunikasi dengan istri kita. Sehingga ketika sang suaminya melakukan teknik pernapasan, itu sang istri kan melihat nih kepada sang suaminya, dan sang istri pun sudah paham, ini suamiku sudah mulai nadanya tinggi. Maka di sini sang istri sudah paham. Apa yang dipahami sang istrinya, maka istrinya akan langsung diam ikut sejenak ya. Karena untuk mencapai kenikmatan ini memang harus dilakukan kerjasama kayak tim antara suami dan juga istri. Maka istrinya diam seperti itu, jangan goyang, jangan gerak sama sekali. Mungkin di sini sudah bisa dipahami ya. Makanya tadi teteh bilang lakukanlah komunikasi yang baik seperti itu ya. Nah oke, itu teknik yang pertama ya. Mohon maaf banget jika kurang terlalu dalam teteh pembahasannya, karena ini menitnya sudah takutnya terlalu lama pengkajian ini. Nah, oke, untuk teknik yang kedua ini adalah teknik yang sering banget diajarkan bahkan oleh para medis juga, dan di referensi kitabnya pun sama persis untuk penjelasan ini. Kalau secara medis ini disebut dengan istilah stop start dan juga dengan istilah squeezing. Dan teteh juga baca di referensi kitab memang ada dua, jadi ada teknik tarik cabut dan juga ada teknik diam gerak seperti itu ya. Cuman kayaknya teteh nggak bisa bahas juga secara detail, karena kalau nggak salah teteh pernah bahas deh pembahasan
ini kapan ya? 1 tahun yang lalu deh. Nanti coba dicari-cari ya VT Teteh yang lebih spesifik membahas akan teknik squeezing ataupun stop ini ya. Karena terlalu lama durasi, insya Allah deh nanti kapan-kapan atau di video selanjutnya Teteh lebih membahas detail akan stop ini ya. Stop ini maksudnya. Dan untuk yang ketiga itu adalah yang sangat berkaitan erat dengan otot yang tadi Teteh bilang. Jadi coba diperkuat otot untuk laki-laki di dasar panggul. Kita bisa melakukan dengan latihan senam Kegel. Senam Kegel itu kan ada untuk laki-laki dan ada juga untuk perempuannya. Nah, untuk senam Kegel ini, kalau misalkan kita sebagai seorang laki-laki yang sudah biasa melakukan meningkatkan massa otot atau misalkan yang sudah biasa melakukan nge-gym, sebetulnya tidak perlu ditambahi dengan melakukan senam Kegel tersebut. Karena dengan kita meningkatkan massa otot melakukan olahraga nge-gym itu sudah terbentuk, itu sudah terbangun, apalagi itu pakai beban, itu lebih panas dan lebih mantap ya. Karena kan ketika kita melakukan olahraga nge-gym tersebut kita kan membangun 2 massa otot, ada otot besar dan ada otot kecil. Otot besar kan diantaranya ada melatih otot paha, otot kaki ya kan, otot panggul, otot bokong. Itu termasuk otot besar yang biasa kita lakukan misalkan dengan gerakan squat atau gerakan lunges kan ya, seperti itu. Itu sebetulnya udah cukup, tidak perlu melakukan Kegel lagi dan itu lebih panas ya. Dan kalau misalkan seorang perempuan yang senang banget melakukan olahraga nge-gym, Masya Allah, tabarakallah. Nanti tanya deh Pak suaminya biasanya mencengkramnya itu lebih kerasnya meskipun usianya sudah berlanjut ya. Tetapi karena sudah terlatih massa ototnya biasanya mencengkramnya akan semakin kuat gitu. Kalah biasanya anak-anak gadis ya. Ya, maaf banget ya. Ini tapi memang benar ini secara penelitiannya juga karena memang massa ototnya terbangun lebih kuat. Masya Allah gitu ya. Dan untuk yang terakhir itu adalah menjaga pola hidup sehat. Dan tentu kan untuk menjaga pola hidup sehat ini Teteh nggak bisa bahas juga lebih lanjut ya, karena termakan durasi gitu ya. Dan ini titip aja saran dari Teteh, hello ya, terutama bagi Pak Su yang sering banget cepat keluar, jangan membiasakan menonton pornografi, film bluk, jangan itu akan lebih memperparah keadaan kamu ya, seperti itu. Itu mohon maaf banget ya, itu secara medisnya. Dan sekarang sedikit Teteh bahas secara agamanya. Yang pertama itu adalah, makanya tadi di awal Teteh singgung ada hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW mengenai foreplay tersebut, karena foreplay ini sangat berpengaruh sekali akan hubungan pasangan suami istri. Untuk foreplay ini insya Allah Teteh bahas juga nanti di video selanjutnya, berapa menit foreplay yang biasanya harus dilakukan, oke, bagi sang suami mengalami hal seperti ini ya. Kemudian yang kedua jelas kita harus melakukan dulu berdoa sebelum melakukan hubungan intim biar berkah gitu ya. Dan ada doa tertentu kan, udah sering Teteh bahas kan, udah pada hafal belum doanya ya kan. Kalau misalkan sebelum berjima ya kan, Allahumma jannibna syayatin wa jannibish syayatin ya, sudah tahu kan. Kalau misalkan yang pengen kuat dzakarnya, Allahumma qawi dzakari. Itu nanti selanjutnya sudah tahu kan, udah sering Teteh bahas. Dan untuk solusi yang ketiga, sang suami harus mengenal akan tubuh istri kita. Apa sih Teteh maksudnya harus mengenal? Jadi harus mengetahui akan titik-titik sensitif istri kita. Karena anatomi setiap orang itu berbeda-beda. Mungkin bagi si A, bagi seorang perempuan si A sensitifnya di daerah telinga, mungkin si B daerah sensitifnya mungkin dadanya gitu, mungkin si C daerah sensitifnya mungkin daerah mananya gitu. Nah, kita kan gak dapat mengetahui area sensitif istri kita kalau bukan oleh suaminya sendiri. Oleh karena itu, tanyakan kepada istri kita. Kembali lagi kan kepada komunikasi. Dan ini yang terakhir, yang jarang dilakukan, apa? Sang istri harus dapat menyampaikan akan keinginannya kepada suaminya secara lembut ya. Karena begini ya, karena sifat perempuan itu biasanya kalau misalkan mempunyai keinginan, itu biasanya kalau perempuan itu jarang banget terus terang seperti itu. Apalagi untuk membicarakan hal ini, ujung-ujungnya apa yang dilakukan oleh perempuan biasanya mengekspresikannya dengan marah, dengan sindir sapir. Nah, mulai dari sekarang mohon para istri jangan membicarakan hal ini, keinginan kamu itu dengan marah atau sindir sapir, karena terkadang ada seorang laki-laki juga yang kebingungan, ini sebetulnya apa sih yang diinginkan oleh istri aku ya. Meskipun hal ini tabu, sekali lagi para istri bicarakan aja kepada
suami kita. Mana area sensitifnya, kalau senang dipegang bagaimana, kalau dipegang pengennya gimana, berterus terang, bicarakan aja secara santai dan lembut ya. Baik, untuk penutup ya, wahai pasangan suami istri, ingat ya, ketika kalian melakukan hubungan biologis, hubungan ranjang, di sini kita tidak berbicara hanya soal fisik saja, tapi juga berbicara soal kasih sayang, soal perhatian, dan juga saling membahagiakan. Itu yang paling penting, saling membahagiakan. Kalau ada masalah, bukannya ditutupi ya, apalagi sampai diolok-olok, tetapi kita harus cari solusinya. Kita bekerja sama kayak tim aja gitu, pasangan suami istri tersebut, tentunya berdasarkan atas dasar ilmu. Pasti di dalam ilmu tersebut ada kesabaran juga, dan dipupuk semakin meningkat rasa cinta antara pasangan suami istri tersebut. Masya Allah, semoga yang Teteh sampaikan ini, semoga kalian dapat berpikir positif ya. Jangan menganggap hal ini adalah hal yang begitu tabu, kita ambil hikmahnya aja. Semoga ada manfaatnya. Sekali lagi yang Teteh sampaikan, oh iya, Teteh mengingatkan nih, gak apa-apa ya, Teteh ingatkan kembali bagi kalian semua yang pengen membeli kopi Lanang Jagat, Lanang Godek gitu ya. Nanti ini bisa dibeli di toko orange, toko hijau, ataupun di toko biru. Nama tokonya Al Asran Official ya. Atau kalian bisa menghubungi nomor WA admin Teteh di 089517194267. Baik. Wallahu a'lam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.